Kan kalau ada yang bilang riba, ini ribanya di mana? Oh itu riba kan artinya lebih. Produknya dah harusnya dapat 2 juta, kok dilebihin jadi 3 juta? Saya terjerumus dosa riba. Oh gitu kan? Wah, Masya Allah, pahala antum luar biasa. Pahala antum ada bonusnya. Wadharu ma baqiya min riba, kata Allah. Tinggalkan aja kalau memang in kuntum mu'minin. Kalau memang kamu tuh beriman kepada aku, kata Allah, berarti itu belum menunjukkan aku beriman ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama Ustadz Yasir dan juga dengan komunitas Ijo Tomat ya. Ikatan Jomblo Lucu dan Terhormat ya. Jolumut. Lucu dan Imut ya. Nah, ini kita mau minta nasihat dari antum Ustadz Yasir. Kenapa sih anak muda itu harus memiliki bisnis? Salah satunya mungkin bisnis PTBS Eko Racing ini. Boleh Pak jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Khususnya nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Masya Allah. Dan kita harus sadar ini memang zaman fitnah. Fitnahnya dari segala macam faktor, dari segala macam arah ya, dari segala arah. Jadi fitnah yang akan kita hadapi ke depan itu berat sekali. Nah, kalau ekonomi pun memberatkan kita, sedangkan dari segi agama pun kita akan menghadapinya dengan berat. Lalu bagaimana nasib kita ke depan? Bahkan kata Rasulullah, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Orang fakir gampang kafir. Memang bahasanya dikit banget bedanya ya. Fakir, kafir. Iya enggak? Iya benar. Kenapa? Fakir, miskin karena lapar, dikasih sekardus mie murtad. Nauzubillah. Nah, saya teringat dengan kisah Imam Asy-Syafi'i yang penasaran kenapa ulama-ulama yang beliau kenal, Imam Ahmad atau Imam Sya'bani, kok kaya raya? Kenapa? Menurut beliau waktu itu sebelum mendapat penjelasan dari ulama-ulama besar ini, beliau berpendapat nanti kalau banyak harta berat hisab kita. Di akhirat berat hisab kita. Tapi setelah mendapat penjelasan, ternyata ketika Imam Sya'bani bertanya kepada beliau, apakah engkau ridho jika kekayaan di dunia ini yang milik Allah ini dikuasai sama musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam? Kalian ridho nggak? Ridho nggak? Enggak. Nggak dong. Kenapa? Karena nanti mereka gunakan untuk merusak generasi-generasi muslim. Merusak masjid-masjid, diganti, dirubah sama mereka, disulap menjadi mall. Mau? Nauzubillah. Ya kan? Dengan uang yang banyak itu, mereka yang menguasai, ya akhirnya kita jadi pecundang mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan kekayaan mereka. Mereka kaya, kita miskin, kan gitu. Kita terhina di hadapan mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita yang kaya, ya tempat ibadah mereka pun bisa kita beli. Iya kan? Kita jadikan tempat pengajian. Iya kan? Apa sih maunya? Oh, kamu kerja di sana? Kerja sama saya aja. Saya bayar lebih mahal. Ada apa gitu? Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Kalau udah kita menguasai ekonomi, artinya ya kita mesti ekonomi kita, umat Islam ini harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Abdurrahman bin Auf kaya apa miskin? Kaya Banget. Kaya banget Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, ketika beliau pengen hisabnya biar lancar, biar cepat, biar nggak merangkak, kan begitu ya, disedekahkan hartanya. Sampai-sampai beliau pengen miskin.
Cuman sayangnya gagal miskin. Gagal. Beda dengan kita udah sukses miskin. Sukses sih. Gitu kan. Nah, beliau merasa suatu hari ada peluang untuk bisa miskin. Gimana caranya? Saat para sahabat karena keluar berjihad fisabilillah dari kota Madinah, mereka lupa kalau mereka sebenarnya sebentar lagi panen untuk kurma. Panen kurma kalau gagal busuk kurmanya. Kurma itu harus diturunkan, harus dipanenkan. Dibiarkan bisa busuk. Kalau busuk nggak bisa dimakan. Gagal belum nggak bisa dijual. Abdurrahman bin Auf tahu tentang hal itu. Sadar, wah ini bakal gagal panen nih, karena masih masa jihad. Ya sudah, beliau mengumumkan kepada para sahabat yang menyadari bahwa mereka gagal panen. Sedih para sahabat. Kenapa sedih? Ya, nggak ada penghasilan. Tapi ada kabar gembira dari Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya raya. Setiap kurma kalian yang busuk, saya yang akan membeli dengan harga kurma terbaik. Masya Allah. Gitu kalau jadi orang kaya. Biar miskin. Biar miskin. Biar sahabat-sahabat jadi kaya. Jadi mengkayakan orang lain, biar yang ngasih kaya, yang mengkayakan ini miskin gitu kan, biar nanti hisabnya ringan di akhirat. Ya sudah, semua kurma-kurma busuk untuk Abdurrahman bin Auf, ya kan? Ya udah. Sahabat-sahabat tadi ya terhibur, senang. Alhamdulillah nggak jadi gagal panen karena dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Tapi Allah itu maha membalas kebaikan. Itu masalahnya. Apakah ada kisah, cerita atau nyata bahwa sedekah itu membuat orang miskin? Nggak ada. Itu masalahnya. Iya kan? Akhirnya Allah punya rencana yang lebih baik. Allah takdirkan pada Allah di kampung yang tidak jauh dari Madinah itu ada kampung yang terkena wabah. Wabah ini mematikan. Wabah beneran, nggak kayak sekarang wabah-wabahan. Tahun ya, mematikan. Dicari-cari sama tabib-tabib mereka. Apa ini obatnya? Ternyata kurma busuk. Itu masalahnya. Obatnya kurma busuk yang cocok untuk mengobati tahun ini, wabah ini. Dicari ke kota Madinah kan panen tuh. Panen gagal panen kan? Pasti banyak dong kurma busuknya. Ternyata mereka bilang Abdurrahman bin Auf udah diborong sama dia. Mungkin dari segi bisnis orang mengira Abdurrahman bin Auf pintar banget bisnisnya ya gitu kan. Belum terjadi nggak tahu dia. Ternyata enggak, beliau memang pengen miskin, dia habisin gitu loh. Dibayar mahal tuh biar habis hartanya, biar jangan sedikit gitu, biar hisabnya lancar. Akhirnya di tangan Abdurrahman bin Auf menyerahkan aja, silahkan ambil aja, bawa itu kurma busuk buat apa sih, ya kan? Nggak tahu manfaatnya apa coba, kalau itu punya kurma busuk kamu berapa? Iya kan? Nah, ya udah, begitulah Abdurrahman bin Auf menganggap ini apa sih manfaatnya? Ambil aja, orang mesti jadi obat, ya silahkan, alhamdulillah kan gitu. Kan dia nggak tahu kalau itu nanti akan dibayar. Ketika mereka menghargai, ya namanya orang senang selamat dari kematian. Kira-kira kalau antum hampir mati rasanya, lalu ada orang menyelamatkan, antum terima kasihnya. Iya banget ya. Terima kasih banget. Bisa ngasih apa aja tuh kasih nggak? Iya. Iya kan, saking terima kasih, nyawa lebih berharga dari segalanya kan. Ya otomatis bayarnya mahal banget. Ternyata bayaran untuk Abdurrahman bin Auf itu 10 kali lipat dari modal. Nah, tambah kaya, tambah miskin. Tambah kaya lagi. Kaya lagi jadi jemaah lebih banyak. Kayanya 10 kali lipat dari sebelumnya. Masya Allah. Nih, konsep bisnis di PT BES ini, Masya Allah, kita diajarkan seperti Abdurrahman bin Auf. Ada namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Ini artinya bisa bahasa lainnya, kalau bahasa umumnya pesantren kilat, kan? Pesantren kilatnya PT BES di akhir bulan, atau ada tim yang lain di awal bulan. Ini kan? Masya Allah. Amin. Masa nggak mau? Oh, Pengusaha kaya raya barokah. Yang penting tuh ujungnya nih barokah. Kaya raya banyak. Iya banyak. Seperti baju saya. Oh iya. Barokah. Barokah, tim barokah. Begitu. Nah, PT BES ini ngajak. Kita nggak maksa, kok orang nggak mau nggak apa-apa. Iya.
Kalau kita sadar kita ini ngajak tuh bahasa Arabnya da'a, ya dakwah. Kita ini dakwah. Bahasa Arab tuh da'a, ya da'u, artinya mengajak. Dakwah artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Lihat, sistem PTBS apa? PCA. Pakai cerita ajak, berarti pakai cerita dakwah. Jadi perusahaan kita ini perusahaan dakwah. Makanya lihat, solusi bebas riba. Kita mendakwahkan ayat Allah di sini. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 279. Allah berfirman, ayat ini sebelumnya Allah berfirman ayat 278 berarti ya. Saya akan bacakan 278 279 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah merahmati kita semua. Jadi Allah berfirman sebelum ayat ini, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman. Berarti yang nggak beriman nggak hai. Hai udah jawab. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Benar antum bilang? Antum bilang tadi ada yang 3 bulan sudah berjalan. Ini bentar saya. 3 bulan berjalan kredit riba karena takut dosa, takut kepada Allah. Masya Allah. Wadaru ma baqiya min riba, kata Allah, tinggalkan aja kalau memang in kuntum mu'minin. Kalau memang kamu tuh beriman kepada aku, kata Allah, berarti itu belum menunjukkan aku beriman ya Allah. Siap aku tinggalkan. Masya Allah. Takbir. Allah. Biasa. Gara-gara itu SRC. Kalau memang beriman, Allah bilang in kuntum itu jika kamu memang benar. Jadi Allah nantang. Allah tantangin hamba-hambanya yang beriman, mana nih yang beriman? Coba kalau yang beriman tunjukin kamu berani nggak ninggalin sisa riba. Ketika udah tinggalkan, terbukti loh. Maka Allah bilang apa? Kalau nggak mau ninggalin ada ancamannya. Fa in lam taf'al fa'dhamu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak tinggalkan sisa riba itu, kata Allah, ingat, kata Allah, ketahuilah, aku umumkan perang, aku dan Rasulku, kata Allah, memerangimu. Oh, ngeri banget. Kita perang sama negara lain aja, kalau kalah, apa nasib kita? Wah, sengsara dong. Mau dibayar denda terus, disiksa, dihina, ya enggak? Miskin udah pasti. Ya enggak? Artinya orang yang terjerumus riba ujung-ujungnya pasti miskin. Bayangin aja kalau kita perang, kita kalah, miskin nggak kita, susah nggak kita? Ya begitulah nasib musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Jangan aku cinta sama Allah dan Rasul kalau masih riba. Apalagi, na'udzubillah, saya pernah dengar ada orang yang membangun pesantren, pinjam uang ke bank, riba. Hati-hati. Jadi, kalau kita perang, kalah, miskin, sengsara, disiksa, apalagi dengan Allah. Perangnya sama Allah, sama Rasulnya gitu lah. Disiksanya pasti gitu kan. Disiksanya bisa jadi dunia akhirat. Belum sampai akhirat aja masih udah tersiksa hidup di dunia. Apa bukti tersiksanya? Contohnya, banyak saya perhatikan orang yang hidupnya penuh riba. Itu entah penyakit apa datang aja.
kena penyakit ini, penyakit itu segala macam ya. Alhamdulillah ya Allah. Mari. Belum, bukan dari dia sendiri, bahkan Allah datangkan penyakit buat keluarganya. Itu kasihannya, kenapa? Karena dia cari rezeki buat dia dan keluarga. Akhirnya kena semua imbasnya. Orang terjerumus dasar riba dan mengambil keuntungan dari riba untuk memberi nafkah keluarganya, itu nggak sayang keluarga. Maka PTBS datang atau hadir solusi bebas riba. Jadi antum anak muda ini wajib dakwah anti riba. Ini dakwah, tapi usaha, ini bisnis, masya Allah, ya kan? Ini bisnis usaha. Nah, di sini kita buktikan bahwa perusahaan ini memang serius untuk memerangi riba. Apa buktinya? Buktinya orang-orang yang menjalankan usaha ini nggak perlu ngeredit motor, bahkan ada juga kredit umroh. Ya, itu. Iya kan? Umroh, aduh, riba tapi ibadah. Itu bingung. Udah lah, nggak usah pikirin biar nggak bingung. Benar ya. Iya kan? Udah. Kredit Haji ada. haji mungkin ada juga. Ada saya rasa. Ada. Terus kredit mobil biasa. Biasa. Kredit rumah, apalagi dianggap ini kebutuhan. Sekarang kita butuh ridho Allah apa butuh rumah? Rumah nggak ditanya di akhirat, punya apa nggak dulu di dunia? Mobil punya di dunia apa nggak? Ditanya nggak di akhirat? Enggak ditanya. Ditinggalin. Ditinggalin. Semua ditinggal. Artinya apa? Ya artinya itu nggak prioritas. Bukan prioritas dong. Kalau begitu nggak harus, nggak wajib. Kalau memang nggak ditanya di akhirat nggak wajib kita punya. Jadi jangan memaksakan diri, belum sanggup punya motor, ngeredit motor. Kalau sanggup itu ada uang cash, beli cash. Gitu. Kalau PTBS, masya Allah, motor cash, mobil Yes. rumah Yes. cash semua. Maka bunyi pun beda itu. Motor cash, mobil cash itu kalau lewat, cash. Berarti kalau kredit gimana? Kalau kredit beda. Kasihan ya. Tuh. Jadi mumpung masih muda, kita sangat mengharapkan banget anak-anak muda ini tampil di depan sebagai peraih luxury, masya Allah. Segala luxury. Tapi ingat, impian dibangun dari sekarang untuk akhirat, biar lewat dunianya. Dunia kelewat semua. Tapi kalau cari dunia nggak nyampe akhirat. Kalau akhirat yang dicari lewat nih dunia. Dunia ngejar kita. Berarti antum punya impian apa? Saya pengen menjadi orang terbanyak, terbesar, sedekahnya, infaknya di kampung saya. Masya Allah. Atau saya menjadi orang di kampung saya paling banyak membangun masjid atau pesantren. Masya Allah. Atau saya adalah orang yang paling banyak menampung dan menafkahi anak-anak yatim, menghafal Quran 30 juz. Masya Allah. Ya harus begitu. Masa Allah nggak nolong? Iya kan? Masa Allah nggak nolong? Allah maha penyayang loh. Kita sayang sama anak yatim, Allah lebih sayang. Maka yang menyayangi disayang sama Allah. Kalau Allah sudah sayang, belum ngomong dikasih udah. Gitu. Ya enggak? Ya orang tua kalau sayang sama anak, orang tua perhatian. Ya anak sakit ya. Belum ngomong sakit, udah tahu tuh. Sakitnya anak kayaknya. Kayak gitu tuh. Allah lebih tahu, sudah tahu banget. Maka sebelum kita minta, Allah sudah tahu kita butuh apa, kita mau apa. Maka berbisnis di PTBS ini adalah bukan hanya solusi bebas riba, tapi ini adalah solusi bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Ya kenapa enggak? Karena udah bebas riba, hidup barokah. Kalau yang namanya barokah, kita dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, mau kecil mau besar yang kita dapatkan itu bahagia aja. Jangan kita anggap namanya barokah itu banyak ya. Barokah itu harus kaya, enggak. Seandainya belum sempat kaya, udah meninggal, hidup barokah itu beda. Gitu loh. Ya kita nggak tahu umur. Mudah-mudahan antum Allah kasih panjang umur, sukses dan menjadi dermawan, kaya raya, barokah. Amin. Beda dong, antum dakwah, ceramah kemana-mana nantinya. Walaupun dakwahnya ayatnya itu aja tuh 2 ayat, 278, 279, 278, 279. Emang nggak boleh? Boleh. Orang itu yang tahu. Kita tahu. Itu yang tahu. Sampaikan. Sampaikan, walaupun 1 ayat. Itu 2 ayat, keren.
Ya enggak? Iya. Jadi seandainya antum dakwah cuma 2 ayatnya aja, 278, 279, di mana-mana cuma 2 ayat aja, emang terhina di hadapan Allah? Enggak. Seandainya ada yang ngomong macam-macam, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang dakwain Quran kok, ada aja mungkin yang ngomong, ih, paling itu doang tahunya di ayatnya. Iya emang kenapa? Kamu ngamalin nggak? Gitu dong. Ngamalin nggak? Ngamalin lah, aku nggak ikut riba kok. Dakwahin nggak? Diem dia. Kita dakwahin, ngajak gitu. Orang hijrah, meninggalkan dosa riba, biar hidupnya barokah di PTBS. Insya Allah barokah. Kenapa? Saya yakin banget dalam bisnis ini tanpa ada keraguan sama sekali. Karena dalam usaha ini kan jelas bahwa sudah ada sertifikat halal MUI secara produk dan sistem. Produk biasa, ada cap halal, produk apa aja banyak cap halal. Tapi sistem yang halal luar biasa. Cari, jarang ada. Mungkin ada tapi jarang. Nah, saya pelajari juga, bukan hanya katanya. Katanya udah ada sertifikat halal dari MUI. Ya, kita harus yakin juga kan apa isinya, iya kan? Ternyata memang benar keputusan MUI itu apa yang disampaikan itu benar. Banyak fitnah di luar, nggak usah didengarin. Fokus saja. Yang namanya fokus itu pasti sampai. Kalau kita nggak fokus, nggak nyampe. Nih fokus nih dari Serang ke Jakarta, lo lurus ya, nggak usah keluar Balaraja, nggak usah keluar nanti masuk lagi, malu kan? Iya nggak? Banyak jenis begitu tuh orang. Iya ya PTBS lebih bagus, masuk lagi, malu nggak? Nah, fokus deh. Biarin orang mau ngomong apa biarin. Itulah fokus, lebih cepat sampai ya. Insya Allah. Nah, di sini saya fokus, saya yakin banget karena ternyata tidak ada yang difitnah-fitnah sama mereka bahwa PTBS ini justru melanggar seluruh poin-poin dari MUI, dari sertifikasi MUI itu. Dari mana datangnya? MUI mengatakan tidak ada unsur maghrib, maisir, gharar, riba, maisir, perjudian, money game. Di mana money game-nya? Tunjukkan. Kita registrasi dapat buku kok, dapat ID, dapat password-nya, flipchart, buku, ya kan? Dan apakah kita dapat uang kalau ada daftar? Ada. Buat produk. Nah, kalau produk belanja, namanya belanja, dapat produk dan yang belanja udah untung. 2 juta minimal belanjanya, berarti untungnya berapa? 1 juta karena yang produk kita terima 3 juta kan? Iya. Udah untung, ngapain nuntut? Tentu beli es. Mau nuntut sama mamang es. Mang, kok dikasih es mang gitu kan? Nah, kita beli es, dapatnya ya es, gitu kan? Uang tukar es. Ya enggak, es krim misalnya gitu. Ya begitu es. Cuma memang es krim, beli es krim itu dapatnya nggak es krim 1,5, gitu, nggak dapat 2 es krim. Es krim seharganya aja. Kalau PTBS enggak, belanjanya 2 juta, dikasih lebih. PTBS sudah ngasih contoh, PTBS rajin sedekah 1 juta. Masya Allah, kita dapat sedekah terus setiap belanja ke PTBS. Belanja 2 juta, PTBS sedekah kita 1 juta, jadi 3 juta dapat produk. Belanja 6 juta, PTBS sedekah 3 juta, jadi 9 juta yang kita terima. Yang kalian lagi priority, belanja 62 juta, PTBS sedekah ke kita 31 juta, totalnya 93 juta yang kita terima. Allahu Akbar. Masa kita nggak sedekah? Makanya ada SRC, diajarkan di situ sedekah ekstrim. Ya, bukan sedekah es krim. Boleh juga. Tapi bagus juga sedekah es krim. Karena dingin. Iya. Nah, sedekah ekstrim, sedekah yang memang jarang dilakukan banyak orang. Itu diajarkan. Kenapa? Ya kita mau dapat rezeki luar biasa, sedekahnya harus luar biasa. Kita mau dapat rezeki biasa, sedekahnya biasa aja. 2000 gitu. Ya 2000 ya maklum, gitu kan? Nah itu jelas ya. Nah, makanya di bisnis ini luar biasanya karena kita diajak dunia dan akhirat. Allah. Ini yang paling penting. Maisir ada maghrib ya, maisir, gharar, riba. Maisir, nggak ada perjudian di sini, nggak ada money game, bukan money game. Jelas produknya jelas, money game itu ciri-cirinya nggak ada produk. Uang masuk, tapi nggak ada produk. Nanti dapat uang juga. Lah itu bukannya rentenir. Ya nggak, cuma bedanya rentenirnya berubah jadi aplikasi.
aplikasi yang di situ kalau kita naruh uang kemudian nanti dapat uang. Berarti kita ini semuanya kalau kita ikut bisnis yang seperti itu, kita jadi rentenir semua. Na'udzubillah min dzalik. Riba dosa paling kecil dari 70 pintu riba. Artinya peluang riba banyak banget, 70 pintu. Ya Allah. Nah, terkecilnya dari 70 pintu itu apa? Yang paling ringan, lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Laki-laki berzina dengan ibu kandung dosanya besar nggak? Besar banget. Kata Rasul lebih berat. Belum lagi Allah hitung lagi kata Rasulullah per dirhamnya. Anggaplah 1 dirhamnya 100.000, nggak nyampe sih. Anggaplah 100.000. Maka jika ada transaksi 100.000 rupiah riba, berarti telah melakukan dosa seperti 3, bahkan lebih berat kata Rasul. Bukan sama ya, bukan seperti, lebih berat daripada 36 kali berzina. Ya Allah. Terus selain lebih berat dari zina, dikaliin dulu. Dikaliin juga ini. Karena apa? Karena orang sekarang transaksinya nggak ada 100.000. 1 juta aja jarang. Itu paling yang jualan apa, cabai kali ya, gitu ya. Yang jualan pinggir-pinggiran aja mungkin, yang utangnya 1 juta ke rentenir, ya nggak? Katakan deh 1 juta. 1 juta berarti berapa? 10 kali lipatnya. Sama. Atau bukan sama. Lebih berat berarti daripada dia berzina 360 kali. Jika dia transaksinya kayak beli motor misalnya 10 juta, apalagi 20 juta, 3 kali 2 ya, 10 juta, berarti dia telah melakukan dosa lebih berat, bukan sama, lebih berat. Lagi saya bilang bukan sama, bukan seperti, lebih berat daripada 3.600 kali berzina. Lah, yang ngambil rumah gimana 100 juta? Itu lebih berat daripada dia berzina 36.000 kali. Astagfirullahaladzim. Udahlah, nggak usah dihitung-hitung terus. Capek. 1 miliar gimana kan? Ya kan? 360.000 kali berzina. Gimana itu dosanya itu? Udahlah, lupakan. Itu dosa riba. Nah, di PTBS kita diajarkan untuk dia Pak disampaikan. Kita dapat paham. Dosa riba itu besar nggak? Besar. Maka kalau kita semua bergabung di PT BES menjadi para pejuang pendakwah anti riba agar masyarakat umat ini bebas dari dosa riba, 1 orang aja kita berhasil melepaskan orang itu dari dosa riba, maka kita mendapat pahala sebagaimana besarnya dosa riba itu, maka kita dapat pahala sebesar itu pula. Takbir. Gimana kalau ternyata orang yang kita ajak 1 miliar ribanya? Allahu Akbar. Maka dosa sebesar itu Allah akan bayar buat kita yang membebaskan beliau dari riba sebesar dosa itu pula pahala untuk kita. Pahala. Allah Maha Adil. Kalau dosanya besar, berarti kalau berubah menjadi baik, pahalanya yang juga sangat besar. Sebagaimana kalau kita diuji sama Allah, ujiannya kecil, ya pahalanya biasa-biasa aja, kecil juga. Ujiannya berat banget. Itu tanda tuh, berarti pahalanya besar banget kalau kita ikhlas, kita ridho, kita sabar. Apapun ujian yang kita hadapi, Allah Maha Adil, Allah akan bayar itu. Allah ganti, Allah balas. Sebagaimana beratnya kita merasakan, maka sebesar itulah akan kita terima, bahkan lebih baik. Nah, ini usaha dakwah. PTBS ini usaha dakwah. Pasti dibenci, ada ya, pastinya mungkin. Rasul untuk kasih Allah dakwah, dibenci orang nggak? Malah mau dibunuh. Saya belum pernah dengar orang dakwahin usaha PTBS mau dibunuh. Alhamdulillah nggak ada. Cuma ditolak, masa muntaber, mundur tanpa berita. Wah, ini nggak cocok. Bukan tipe pejuang. Nah, gitu. Jangan juga sudah bergabung di usaha ini manja. Ustaz. Kamu. Yang manja, ya kan? Manja gimana manja? Banyak yang manja di usaha ini. Padahal ini kan bukan sekedar usaha, bukan hanya cari rezeki, tapi dakwah. Dakwah itu anggap aja nggak ada orang yang harus menolong kita kecuali Allah. Dakwah itu hanya butuh pertolongan Allah. Udah, seandainya antum bergabung di usaha ini, nggak diperhatikan apa,
nggak diperhatikan top leadernya atau leader lainnya. Ada yang memperhatikan antum. Siapa? Allah. Takbir. Allah Akbar. Jelas? Jelas. Nah, kita berbisnis sama Allah. Kalau bisnis sama Allah, tenang. Yang bayar siapa? Allah. Nggak dihargai, senyum aja, biasa aja. Ditolak, mainan kita itu, hiburan kita itu. Hiburan itu sekali-kali ditolak dong, gitu. Kalau bisa minta tolak gitu kan. Jangan ngurus semua lah. Kata Pak Hasan Basri ya, ingat sama. Yang gabung semua. Kata Pak Hasan, kalau gabung semua saya nggak jadi bergabung, saya nggak jalanin bisnis ini. Kenapa Pak Hasan? Lah nanti anak kita di sekolah terlantar, mana guru-guru? Prospek. Mahasiswa keliaran kemana-mana, mana tuh dosen? Prospek. Jalan berantakan, nggak ada yang ngatur tuh jalan. Polisi mana? Prospek. Prospek semua. Wah, sampai akhirnya Pak Presiden pun ikut gabung juga. Mana hancur negara kita? Mana Pak Presiden prospek? Jadi begitu. Nah ini antum bersemangat. Kita punya Allah. Allah tolong kita, Allah bantu kita. Nah, sebagai closingnya, saya ingin menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Dua ya boleh? Dua hadis ya? Satu hadis untuk memantapkan dan menenangkan hati kita semua bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita prasangkakan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman dalam hadis kursi. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Maka hendaklah hambaku berprasangka apa yang diinginkannya. Hadis ini banyak bunyinya. Dalam hadis yang lain juga ada kalimat yang lain ya. Oke, ini yang saya ingat. Ini yang saya hafal. Jadi prasangka kita tergantung. Jadi prasangka kita itu Allah tergantung kata Allah pada prasangka kita. Artinya kita ini seakan-akan mau menentukan nasib hidup kita sendiri. Dengan apa? Dengan prasangka. Ya Allah, aku yakin tahun ini juga aku dapat usuri kok. Amin. Ya, berarti Pajero tembus lewat. Mau kes apa lagi? Ya enggak, untuk kan nggak usah dipikirin. Usurinya mendapat husnuzan, yakin gitu. Dengan keyakinan itu, minta sama Allah jalannya, berikan aku mudah jalannya ya Allah. Allah kasih semangat, Allah kasih kemudahan. Nah gitu. Itu pertama. Yang kedua hadisnya, berdoa lagi. Selain prasangka, tuangkan dalam doa, minta. Kapan? Inna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'ksiru fi du'a. Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling dekat antara hamba Allah dengan Rabbnya saat dia sedang sujud. Maka perbanyak berdoa dalam sujud. Doa dalam sujud itu tidak dibatasi sujud terakhir aja, tapi boleh semua sujud. Cuman banyak orang mengamalkan di akhir salat, sujud terakhir, karena ya biar nggak lupa. Karena saya pernah juga saya praktek dari awal, karena terlalu banyak yang saya minta sama Allah. Sujud pertama langsung saya minta, semuanya saya tuangkan. Seakan-akan yang saya baca itu satu skripsi. Saking banyaknya gitu ya. Banyak banget itu. Bangun dari sujud, berapa ini ya? Lupa. Baru saya sadar, oh pantasan banyak orang sujud terakhir yang dipakai. Biar yakin itu udah selesai, itu terakhir gitu kan. Gitu. Antum berdoa dalam sujud. Setelah baca subhanallah, setelah berzikir lah intinya. Zikir yang biasa dibaca. Nabi mengajarkan ada subhanallah 3 kali atau subhanallah bihamdi, ada subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma banyak baca-bacaan zikir sujud ya. Cuma itu. Nah, setelah baca zikir sujud, setelah muji-muji Allah, oh nggak bisa bahasa Arab, udah antum pakai hati aja, nggak usah dijelaskan. Karena dalam salat memang tidak boleh menghafalkan kecuali bahasa Arab. Maka dalam hati ya Allah, dalam hati minta curhat sama Allah, curahkan hati kita, isi hati kita kepada Allah. Ya Allah, aku minta begini. Berdoa juga jangan tanggung. Ya Allah, mudahkan aku closing. Kalau aku prospek ya Allah. Kalau menurut saya doa seperti itu tanggung. Kenapa tanggung? Kalau antum minta ya Allah mudahkan aku closing, mudahkan aku prospek, berarti antum harus prospek tiap hari. Harus pergi terus, keluar rumah terus. Saya berdoanya nggak gitu, ya Allah datangkan orang minta closing ya Allah. Jadi walaupun saya nggak keluar rumah, datang orangnya. Saya lagi di masjid, Allah datangkan. Alhamdulillah. Berkali-kali saya mengalami. Di rumah, saya lagi di rumah, nggak keluar. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau mau daftar ke sini bisa sama Pak Ustaz. Hah? Serius? Gitu kan? Masya Allah. Lagi etika saya berdoa, ya Allah datangkan ya Allah yang mau minta closing ini ya Allah.
tapi saya mau jalanin bisnis nih, gitu kan? Minta yang serius, yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti Allah kabulkan. Nanti Allah datangin dulu lah. Datang 2 orang di masjid, 2 orang. Beda hari. Hari pertama ada lagi, hari berikutnya ada lagi. Minta, mau daftar ke sini gimana caranya? Lagi di masjid. Ya kasih tahu aja caranya. Rekening saya ditransfer sekian gitu kan. Ya enggak? Gitu aja. Alhamdulillah. Nah, berdoa sama Allah. Kasih kemudahan dalam segala urusan, tapi datangkan. Biar Allah yang mendatangkan. Mudah bagi Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau antum memudahkan aku mendatangi, nah antum harus datang. Mendatangi dengan datangkan beda kan? Allah datangkan. Gitu. Wah, ini 2 orang malas Ustaz. Iya. Kita ini kadang-kadang malas kan? Nah, saya ngebayangin gini. Ini namanya datangkan. Artinya kalaupun antum prospek lagi di rumah orang, Allah datangkan orang pun ke antum tetap, gitu loh. Dimanapun kita berada, yang prospek tetap prospek. Allah datangkan orang yang meminta didakwahin. Saya terjerumus dosa riba, gitu kan? Wah, masya Allah, pahala antum luar biasa. Pahala antum ada bonusnya di rekening. Wah, keren banget. Itu dapat pahala untuk akhirat. Bonusnya masuk rekening. Alhamdulillah. Luar biasa. Kayak sama semua. Amin. Sini. Oh, sini juga. Ya, baru ke sini. Ya, ini lebih banyak. Jadinya ke sini lebih banyak. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Cukup ya. Wah, Cukup. luar biasa. Jadi berikutlah nasihat dari Ustadz Yasir Al-Jambi, gitu kan, kepada anak-anak muda nih. Nah, bagi teman-teman semua anak-anak muda yang pengen tadi ikutan usaha dakwah ya, Ustadz ya, silahkan nanti cari gitu kan, dimanapun insya Allah banyak ya Betul. orang-orang yang bersinergi yang menjalankan bisnis anti riba ini, salah satunya bisnis PTRS ini. Oh, tadi saya belum selesai maghrib tadi ya. Ya. Maisir, gharar, riba. Udah paham belum antum gharar sama riba? Gharar tadi sudah, riba juga sebetulnya sudah. Sebenarnya di dalam penjelasan itu semua sudah ada. Maisir itu perjudian, main game. Gharar adalah unsur penipuan. Kan nggak ada yang tertipu di bisnis ini. Udah jelas ya tadi kan, bahwa belanja sekian 2 juta dapat 3 juta. Tipu nggak itu? Ada nggak produknya? Ada. Lewat kan? Kan kalau ada yang bilang riba, ini ribanya di mana? Oh, itu riba kan artinya lebih. Produknya udah harusnya dapat 2 juta, kok dilebihinnya itu? Padahal ini jual beli, Padahal karena ada jual yang beli. juga. Iya, yang jelas jual beli. Karena PT Best itu menjual produk yang dapat senilai 3 juta tadi hanya dijual 2 juta. Emang nggak boleh? Nih, misalnya termos ini harganya adalah 4 juta. Saya mau jual 2 juta, terserah saya. Saya jual 1 juta pun terserah saya. Ya enggak? Antarodin syaratnya saling ridho. Penjual jelas, pembelinya jelas, produknya jelas, tinggal ridho. Selesai. Jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.